Itu korupsi hak, korupsi kewajiban, korupsi tanah, korupsi gedung, pokoknya semua barang di Republik ini mereka korupsi. Itu yang terjadi, sehingga hari ini Pak Jokowi mereka serang dari berbagai kelompok karena ada mereka tunggangin itu semua. Dahsyatnya kita bisa lihat kepemimpinan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi, untung Pak Jokowi bukan orang yang sudah terlibat di birokrasi seperti Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo itu tangan sudah masuk dalam birokrasi sehingga dia tidak bisa banyak berkutik. Kalau Pak Jokowi kan tidak ada di dalam birokrasi, dia datang dari seorang bisnismen, seorang pengusaha kayu yang totalitas bisnis tunggal. Dia datang dari wilayah itu sehingga tidak ada intervensi dan dia bersih di wilayah itu, sehingga orang melihat kebijakan dia yang hari ini mereka kejar dan berantam dan membuat kita rakyat muak lihat itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita terus masih membicarakan tentang pribadi Pak Jokowi. Kenapa orang di Jakarta khususnya atas nama intelektual, bisa saja intelektual kelompok, intelektual kelembagaan atau intelektual perorangan, itu terus menyerang Pak Jokowi? Itu pertanyaan kita sebagai rakyat. Kenapa? Dan di sini kita melihat undang-undang perampasan aset yang hari ini belum disahkan DPR itu sudah dimulai sejak mungkin yang di Jakarta itu, orang-orang di Pulau Jawa atau khususnya di Jakarta, Jabotabek, sebetulnya dia udah tahu. Dia kan sering ke Taman Mini Indonesia, atau orang di luar Indonesia, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, di Pulau NTT, NTB, Papua, Sulawesi, harus tahu bahwa Taman Mini Indonesia itu indah, itu direnovasi total zaman Pak Jokowi. Itu proyek itu saya ikut, saya kenal seseorang, terus dari situ saya pergi ikut proyek itu untuk bongkar semua Taman Mini Indonesia itu. Jadi renovasi total memang. Hari ini bagus sekali. Kalau kalian yang dari Kalimantan, Sumatera atau Pulau NTT, NTB, Ambon, Sulawesi, Papua, kalau sekarang main ke Taman Mini lebih indah. Taman Mini itu dikelola oleh yayasan yang ada di bawah mantan Presiden Soeharto Cendana, dan itu negara ambil, dikelola di bawah Sekretariat Negara, Seknek. Tapi undang-undang belum disahkan, undang-undang perampasan aset itu belum disahkan, tapi gregetnya atau tujuan dari undang-undang itu sudah dijalankan di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Itu Taman Mini Indonesia indah. Dan yang kedua, kompleks GBK Gelora Bung Karno itu mulai dari TVRI, dari stasiun Palmera sampai dengan SCTP, itu sebetulnya kompleks zaman Soekarno, itu kompleks GBK Gelora Bung Karno. Tetapi dalam perjalanan pemerintahan dari Soeharto, Megawati, Habibie, Megawati, Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono, semua tidak lakukan ekspektasi di mana tanah negara, di mana aset-aset negara itu tidak dilaksanakan. Sampai datang di zaman Pak Jokowi ambil itu. Yang kedua itu kompleks Gelora Bung Karno, GBK. Makanya di Gelora Bung Karno memang ada hotel yang sudah negara ambil, tapi hotel-hotel tersebut hotel-hotel orang kaya, sudah punya title, sudah punya sertifikat yang lebih tinggi. Jadi mungkin kalau negara ambil, negara harus kerjasama dengan dia. Jadi terus di dalamnya itu ada Hotel Sultan. Hotel Sultan itu kan jadi masalah zaman Pak Jokowi, sampai karena yang punya itu orang Golkar, latar belakang partai Golkar. Itu ditutup sampai preman semua tutup pintu gerbang, dan jadi masalah 2 kali itu tutup gerbang. Hotel itu tidak
tidak aktivitas di dalam karena ditutup, negara mau ambil. Tetapi perjalanan waktu sampai Pak Jokowi turun dari jabatan, dan hari ini saya memperhatikan hotel itu sudah dibuka kembali dan orang sudah pakai. Artinya ya ini ada politik, karena saya bilang politik will pemimpin di situ. Kalau dilihat dari sisi ini, ya negara harus tertibkan semua, tetapi kembali lagi siapa pemimpin sehingga orang kaya sampai rakyat itu bisa mempercayakan hal-hal tersebut kepada pemimpin yang mereka percaya. Saya lihat itu ada di Pak Jokowi sebetulnya. Jadi Pak Jokowi sangat dipercaya, dari orang kaya yang dibilang sembilan naga sampai dengan orang-orang Indonesia yang sudah kaya itu sangat percaya dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Sehingga kita lihat sampai undang-undang perampasan aset itu tidak berlangsung sampai hari ini, dan Pak Jokowi sudah pulang kampung. Dan kita hari ini amati bahwa semua orang yang hari ini menggerogoti Pak Jokowi di media sosial itu mereka bagian dari itu korupsi korupsi kewajiban, korupsi tanah, korupsi gedung, pokoknya semua barang di Republik ini mereka korupsi. Itu yang terjadi, sehingga hari ini Pak Jokowi mereka serang dari berbagai kelompok karena mereka tunggangin itu semua. Dahsyatnya kita bisa lihat kepemimpinan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi, untung Pak Jokowi bukan orang yang sudah terlibat di birokrasi seperti Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo itu tangan sudah masuk dalam birokrasi sehingga dia tidak bisa banyak berkutik. Kalau Pak Jokowi kan tidak ada di dalam birokrasi, dia datang dari seorang bisnismen, seorang pengusaha kayu yang totalitas bisnis tunggal. Dia datang dari wilayah itu sehingga tidak ada intervensi dan dia bersih di wilayah itu, sehingga orang melihat kebijakan dia yang hari ini mereka kejar dan berantam, dan membuat kita rakyat muak lihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.